Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. 2024 baru saja kita lewati dalam hitungan hari tentunya. Nah, tentunya banyak sekali resolusi harapan kita di tahun 2024 ini di segala bidang. Termasuk juga kalau kita berbicara tentang Bali, kita akan berbicara tentang pariwisata. Seperti yang kita ketahui, arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali dengan visi Nangun Satya Loka Bali mencakup 5 bidang prioritas dan salah satunya adalah baik bidang pariwisata. Nah, kalau kita berbicara tentang pariwisata, ancaman terhadap pariwisata Bali bukan lagi datang dari daerah-daerah pesaing yang disebut-sebut sebagai Bali baru, tetapi kemacetan, kemudian sampah, kemudian pelanggaran oleh warga negara asing juga menjadi ancaman di depan mata bagi pariwisata Bali yang digadang-gadang akan menghambat untuk menjadi pariwisata Bali berkualitas. Nah, di Talkshow Merah Putih Bali Arah Baru kita akan berbicara atau kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana pariwisata Bali berkualitas masih jauh dari harapan. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, ada Bapak Dr. Panudiana Kun MMMAP. Beliau adalah seorang pengamat pariwisata sekaligus konsul kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu, Pak Kun. Terima kasih sudah hadir. Kemudian selamat tahun baru juga Pak Kun. Dan hadir pula Bapak Ida Bagus Agung Parte Adnyana, beliau Ketua Bali Tourism Board BTB Bali. Om Swastiastu, Bagus Agung Parte. Dan paling di ujung ada Bapak Agus Pandewidura, beliau Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Om Swastiastu, Bali tentunya ya. Sekali lagi saya Madi Sekudan Karang ucapkan selamat menyambut tahun baru. Ini kita berbicara tentang pariwisata di akhir tahun 2023, 2024 kita dikejutkan dengan keadaan pariwisata kita tentunya. Tapi sebelumnya Pak Kun selaku pengamat pariwisata ini sendiri, setelah kita dihantam pandemi ini sendiri, bagaimana kondisi pariwisata Bali saat ini Pak Kun melihatnya? Om Swastiastu. Iya. Jadi ini sudah nampak kembali ke sebelum pandemi. Jadi kemarin itu memang peak season sekali, mungkin kita juga terkaget-kaget sampai nggak diprediksi oleh pemerintah masalah kemacetan kemarin. Tapi kita optimis, ya kita optimis bahwa kedatangan sudah bagus sekali. Kemarin yang banyak kan domestik Pak, yang banyak itu domestik sebetulnya. Dan hotel sebetulnya belum penuh sekali, ada beberapa hotel penuh, airport sebetulnya masih oke. Masalahnya jalan aja Pak, nggak bisa menampung gitu loh Pak. Jalan nggak bisa menampung. Temanya tadi kan quality turis yang belum bisa diharapkan. Kita dibalik dulu quality service. Nah, airport itu harus 5 star quality service-nya. Termasuk transportasinya, kan begitu ke sana kita. Nanti kalau udah quality service-nya bagus sekali, otomatis quality turis akan datang. Tapi itu kan enggak semua Pak. Tadi kalau kami dari orang swasta itu ngomongnya turis yang duitnya banyak, yang menengah, yang turis murah, backpacker atau whatever gitu ya Pak. Jadi kita yang penting itu quality service dulu. Kalau kita ngomong airportnya juga harus bintang 5. Bintang 5 udah sesuai belum? Termasuk transportasi daratnya. Ini kan problemnya di Bali hanya 2 saja. Kemacetan dan sampah. Ya gitu-gitu. Nanti berikutnya banyak masalah lagi. Sebetulnya kan udah mulai wacana sekarang kan. Gara-gara macet kemarin ada membangun airport Bali Utara. Itu kan wacana sebetulnya Pak. Airportnya itu masih lumayan Pak. Sebetulnya masih bisa menampung turun naik. Cuman kadang-kadang karena landasannya cuma 1 Pak, orang muter-muter dulu. Kadang-kadang 1 jam atau 30 menit muter-muter supaya bisa landing gitu Pak. Nah bagaimana kalau kita berusaha yang akan datang punya 1 landasan lagi, mungkinkah itu 1 landasan pacu lagi? Kalau kita compare tetangga kita yang dekat, Singapura itu punya 2 landasan pacu. Itu yang di airport tuh naik turun udah 90 juta orang. Yang nginep di Singapura tinggal di hotel tuh 18 juta. Cuman di sana punya terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. Dan jalan menuju airport itu 4 jalur Pak. Seperti jalan bypass itu atau seperti jalan tol. Jadi memang kemacetan agak sedikit sebetulnya ke sana. Nah ini nanti juga perlu dibenahi. Masalah pulang dari airport kemarin tuh sampai 3 jam. Keluar dari airport orang yang datang luar negeri itu, aku ada tamu baru datang, tuh 3 jam. Nunggunya lama Pak, di dalam Pak. Keluar lagi, macet lagi gitu. Ini mohon maaf Pak. Jadi memang kita harus belajar naik. Kalau nanti begini terus,
akan ditinggalin turis. Orang akan lari ke tetangga, misalnya Thailand. Itu kan murah juga di sana. Baik. Ya, murah juga di sana. Jadi kita harus antipasi kemacetan ini harus diperbaiki dengan baik kalau bisa. Terserah mau apa, mau bikin underground, mau bikin LRT, mau bikin bus umum diperbaiki, atau bis gratis. Ini soalnya bukan soal gratis Pak. Yeah. 3.500 everybody can pay lah kalau bis itu kan. Ini masalahnya mana itu kalau mau jemput turis supaya dia lancar. Kan begitu kira-kira. Jadi ini kan penting. Kemarin katanya digratiskan bis-bis itu. Ini bukan soal gratis, soal bayar sebetulnya. Pos-posnya bis di mana? Apakah tiap 1 menit, tiap 5 menit, mana yang banyak turis akan pergi ke airport? Atau mana banyak turis yang akan misalnya ke Hard Rock, ke Seminyak, ke Canggu, ke Sanur, itu yang mana? Nah itu kan harus ada standby bis di situ. Katakanlah ini mau ngomong public transport. Yang paling gampang kan kita udah punya bis. Baik. Kalau yang namanya kereta api, layang atau apa, atau bawah tanah kan belum dibangun tuh Pak. Sekarang yang sudah ada itu dioptimalkan bagaimana? Ya kalau menurut saya bukan soal gratisnya, ini konter-konter itu. Kan harus dekat Pak. Jadi karena kan masuk airport tuh kayak kemarin sampai jalan kaki. Kenapa jalan kaki lebih cepat daripada naik mobil kan begitu. Ini kan kasus Pak. Mudah-mudahan next time tidak begitu gitu kira-kira. Ya, jadi bisa dikatakan sebelum kita berbicara tentang kualitas pariwisata, kita berbicara dulu dengan quality service atau Kalau quality menurut saya, pelayanannya. quality pelayanan. Oke. Itu the best. Misalnya sama, kita mau buka rumah sakit internasional, ada di Sanur sekarang. Katanya mau bikin Mayo Clinic. Ini yang penting quality service. Baik. Quality pelayanan, perawatnya, dokternya. Kalau ngomong rumah sakit. Ya. Kalau ngomong pariwisata, hotel udah bagus. Tapi ini kan orang mau ke hotel itu kan melayani dulu, datang lewat imigrasi. Setelah imigrasi lewat bea cukai. Setelah lewat bukai kopernya keluarkan terus itu keluar. Ada mobil-mobil di situ, taksi yang jemput, ada mobil umum yang jemput. Lah ini yang perlu dibenahi. Jadi kalau bisa kita datang 20 menit, 30 menit koper udah keluar. Itu negara tetangga nggak bisa. 20 menit, 30 menit koper udah keluar. Kita nunggu 3 jam, 2 jam. Walaupun business class. Maka dulu kan ada namanya VIP service, fast track, itu buat industri diperlukan. Baik. Kalau perlu dilegalkan saja. Ada orang yang berani bayar 2 juta, ada berani bayar 3 juta untuk pelayanan VIP service. Yang nggak mau nggak apa-apa, yang kantoris itu macam-macam tadi. Yang kaya, yang tinggal di bintang 5, nah, mereka perlu pelayanan cepat. Karena VOA itu juga take time Pak, antri. Apalagi nanti tambahan lagi pungutan. Yang $10 itu untuk pajak budaya. Nambah antri nggak nanti di airport itu? Ini penting sekali. Kalau nambah antri kita udah dijulukin airport terjelek di dunia, nomor 10 nanti tambah rusak lagi. Ini kan perlu perbaikan. Narik duitnya sih seneng-seneng aja, kita nggak masalah. $10 itu murah sebetulnya, cuman ini supaya nggak ngantri lagi. Bisa dipercepat. Datang itu kalau bisa ya maksimum 1 jam. Jangan niru negara tetangga ada 3 jam, 2 jam biasa. Yang bisa itu 1 jam. Kalau bisa dari mulai turun, imigrasi, bea cukai, koper keluar 1 jam. Jadi bisa dikatakan ini kita berbicara tentang SDM dulu. SDM dulu Pak. Baik. Karena ngelola airport tuh SDM Pak kuncinya. Amburadul tuh karena SDM. Parkir amburadul SDM. Kembali ke sana Pak. Padahal fasilitas udah lumayan. Itu tadi Pak. Kalau kita berani, ini kebetulan ada ketua BTB, ketua KIPI, ketua IMI. Bagaimana kalau di airport itu taksi merek apapun yang murah itu pakai Argo Pak. Suruh beli alat itu. Enggak peduli itu yang punya koperasi, yang punya Banjar, yang punya siapa, yang punya mana. Harus yang taksi murah itu paling harus pakai Argo. Limousine service beda lagi. Ya. Kan bayarnya belakangan tuh awal kan itu kan. Jemputan hotel lain lagi kan gitu. Ini biar tertib, cek. Nah begitu. Ini yang belum dari dulu semrawut. Banyak calo-calo, kemarin kan ada keluhan juga. Ngantri banyak calo-calo, ada jigolo-jigolo di situ, ada macam-macam, ada GM asing tuh komplain ke saya, tambahkan di grup itu. Ya mohon maaf saja, bilang itu kan memang nertibkan tuh nggak gampang. Saya udah ngomong sama GM-nya Angkasa Pura, ya juga nggak gampang nertibkan itu kan. Katanya harus pakai seragam semua, nanti ada aturan. Kalau perlu orang-orang asita, guide-guide itu harus seragamnya sama. Kan nggak mungkin Pak, setiap perusahaan udah punya seragam sendiri, ini contoh aja Pak. Baik. Nertibkan itu memang nggak gampang Pak. Nah ini harus ditertibkan.
clean di airport itu. Nggak Ya. usah banyak calo-calo kayak pasar Kumbasari, no good Pak. Ini harus diperbaiki bisa kalau kita mau. Oke, intinya sebelum berbicara tentang kualitas pariwisata, kita berbicara tentang kualitas pelayanan terlebih Ya. dahulu. SDM-nya yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pariwisata Bali berkualitas masih jauh dari harapan. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pariwisata yang Bali berkualitas yang kita masih jauh dari harapan itu. Dan tentunya seperti yang disampaikan Pak Kun di awal tadi, ini banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita berbicara tentang kualitas pariwisata. Kualitas pelayanan, quality service, itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Saya ke Pak Bagus Agung dulu. Pak Bagus Bagung selaku Ketua Bali Tourism Board ini sendiri. Banyak yang dari dulu kita mendengar nih wacana Bali yang kualitas pariwisata yang berkualitas. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pariwisata berkualitas itu sendiri? Terima kasih. Jadi sekarang ini sebenarnya Bali sudah mengarah ke sana. Jadi dilihat sebelum pandemi ya, kita itu hotel ini lebih okupansinya sebenarnya lebih tinggi sekarang. Rata-rata 70-80% dengan harga kamar yang cukup lebih mahal dibandingkan sebelum pandemi. Karena harga tiket sekarang kan price barrier-nya, filternya di harga tiket Pak. Baik. Jadi di sini sekarang ke Bali nggak ada wisatawan murah sekarang, karena harga tiket mahal gitu. Jadi saya berasumsi bahwa wisatawan yang datang ke Bali ini adalah wisatawan yang bukan kita bilang berkualitas tapi high spender lah. Jadi cukup beruang. Mereka siap dengan untuk mengeluarkan sejumlah angka ya harga. Jadi untuk liburan di Bali. Itu indikatornya dengan harga tiketnya. Ya kalau kita bisnis kan begitu, price barrier dari harga tiket kita lihat harga tiket mahal mereka masih bisa pergi. Jadi hotel-hotel juga automatically harga kita 20% rata-rata di atas sebelum pandemi sekarang. Dan itu jumlahnya juga okupansinya juga bagus. Begitu. Jadi di samping yieldnya angkanya lebih mahal, okupansi kita di Bali rata-rata lebih tinggi sekarang ini. Tapi karena supply kita juga belum banyak ya, banyak juga hotel-hotel yang masih tutup ya, itu juga menyebabkan bahwa harga-harga kamar juga masih agak tinggi di Bali ini. Baik, baik. Berarti ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa keberanian mengambil suatu kebijakan politik misalnya dari pemerintah untuk keluar dari zona nyaman selama ini kah? Untuk mencapai apa yang diinginkan kualitas pariwisata berkualitas itu sendiri, Pak Bagus? Sebenarnya sekarang ini kita ini aja, biarkan aja mengalir ya sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi kita setelah pandemi ini kita masih wait and see, melihat tren pasar itu seperti apa gitu. Jadi saya lihat sih arahnya sekarang ini kita cukup baik, cukup mengarah ke sustainable tourism. Jadi which is itu bagus. Jadi hotel-hotel yang cukup mengadopsi green tourism, sustainable tourism itu penuh. Bisa kita lihat daerah Singaraja, villa-villa dan lain sebagainya itu hampir butik villa itu penuh semua diisi sama wisatawan dibandingkan hotel-hotel yang bintang 2, bintang 3. Jadi justru 5 star dan butik villanya penuh sekarang. Itu menunjukkan bahwa tamu yang datang ke Bali itu berkualitas. Jadi bisa dikatakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga mempengaruhi para wisatawan yang datang ke Bali ini sendiri. Kebijakan saya lihat belum ada sih, masih mengalir saja setelah pandemi ini. Ya. Jadi kita belum melihat sesuatu yang signifikan ya. Masih pasar yang masih mengontrol wisatawan yang datang ke Bali ini. Baik, berarti ada hal yang perlu dilakukan oleh semuanya nih sendiri, baik pemerintah bersama stakeholder yang terkait dengan atau solusi jangka pendek, menengah atau panjang yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Pak Bagus melihatnya. Yang paling urgent sekarang adalah infrastruktur domestik kita. Baik. Kemacetan itu penting, jangan sampai
Kita anggaplah 2022 kita recovery, 2023 kita menikmati, 2024 kita harus berbenah lagi. Kalau kita tidak berbenah secara infrastruktur yang tadi itu 2025 kita ditinggal. Karena pesaing-pesaing kita sudah semakin siap untuk menyaingi Bali. Gitu. Baik. Seperti yang disampaikan Pak Kun tadi, betul. kemacetan, kemudian sampah itu yang menjadi Saya perhatian pikir kita. airport cukup ya. Ya. Satu jangka pendek ini pengaturan saja, misalnya flyover, underpass, terus diatur prime time landing, wisatawan landingnya. Kita sebenarnya prime time itu dari jam 3 sampai jam 7, jam 8 itu yang penuh pesawatnya yang landing. Sedangkan pagi sampai siang masih kosong, Mbak. Masih kosong. Itu juga yang mempengaruhi kemarin satu. Terus kedua, mungkin pengaturan parkir bagi orang yang mengantarkan wisatawan ke airport yang tidak parkir, yang nggak usah lewat pakai palang seperti itu yang menyebabkan wisatawan juga macet untuk ke airport, menuju ke airportnya. Kita lihat di mana tempat ya, kayak Cengkareng saja kita lewat drop aja kan nggak perlu bayar kita. Hanya lewat saya drop saja 2-3 menit, terus akhirnya keluar lagi, kecuali dia parkir. Kecuali dia parkir ya silakan bayar masuk ke plang ya. Jadi kalau hanya lewat drop saja saya pikir ya nggak usah melewati tiang itu. Bayangkan 1-3 detik, 5 detik, mungkin ada lebih kan, mungkin ada yang harus bayar pakai uang cash dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan salah satu solusi untuk ke depannya untuk pengaturan di airport itu kalau hanya sekitar drop dan pick up nggak usah pakai pelang lagi gitu. Jadi dilewatin saja kecuali dia parkir. Itu sih masukan dari saya dan beberapa titik-titik mungkin dari arah utara ya, dari arah timur. Sekarang kan beban menuju airport itu padat karena orang juga menuju Kuta, Pak. Orang dari Nusa Dua menuju Kuta lewat Kartika Plaza itu kalau saran saya sih sementara jangan lewat situ dulu. Gitu. Jadi karena akan menambah beban orang ke airport gitu. Ya, bisa dikatakan menata kelola pariwisata salah satunya seperti itu. Iya. Jadi isu-isu tentang pariwisata Bali dijual murah sekarang sudah tidak terdengar lagi. Nggak ada, wisatawan murah sekarang nggak ada. Baik. Gimana murah orang tiket mahal? Seandainya lewat darat seperti itu. Ya kan wisata domestik itu pun seasonal kan? Oke. Ya, itu pun seasonal. Jadi kita juga butuh domestik, Pak. Karena harga tiket mahal. Orang dengan ada akses tolnya yang bagus sekarang banyak juga yang lewat darat. Tinggal diatur saja ke depannya seperti apa. Untuk bis-bis berbadan lebar, Bali ini jalannya kan tidak dirancang oleh bis-bis yang berbadan besar. Yeah. Jadi itu challenge-nya seperti apa? Apakah itu diatur, jangan berbadan besar lagi, kita sediakan semacam transfer dari Gilimanuk ke Bali dan lain sebagainya. Mungkin diatur aja, dibuatkan kebijakan saran saya. Untuk mengantisipasi kemacetan yang bertambah di Bali ini. Ya, saya ke Pak Agus Pandediki. Pak Agus selaku Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sendiri. Seperti Pak Bagus, Pak Kun juga mengatakan ini harus ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder yang terkait tentunya atau langkah-langkah yang harus dilakukan ini sendiri. Fasilitas pariwisata harus dikelola dengan baik seperti itu. Nah, ini peran serta dari HIPMI atau dari HIPMI Bali ini sendiri untuk menunjang untuk mencapai yang namanya fasilitas atau pariwisata berkualitas seperti apa? Ya, jadi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kun dan Pak Gus Agung terkait daripada pariwisata berkualitas ini, memang kalau kami melihat secara garis lurusnya ada dua hal yang memang menjadi konsen. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah terkait daripada fasilitas yang ada di Bali ini sendiri. Seperti kemarin kita ketahui terjadi kemacetan yang luar biasa dan itu diakibatkan oleh tidak teraturnya daripada transport yang ada di alur daripada transportasi yang ada di Bali. Saya melihat di sini kemarin memang betul-betul menyedihkan ya. Dalam artian saya bisa bayangkan ketika orang terbang yang sudah berjam-jam ke Bali dan ketika sampai di Bali mereka juga harus keluar airport saja sampai 3 jam.
belum lagi juga susahnya mencari transportasi umum di dalam airport saat itu. Nah ini mungkin kalau saya boleh sedikit mengambil pelajaran dari negara tetangga, saya melihat di situ ada yang sifatnya seperti satgas. Jadi artinya ada beberapa daripada segmen masyarakat yang dijadikan satgas untuk pariwisata, dan mungkin ini secara konsepnya saya masih belum terlalu bisa pahami, tapi paling tidak ada beberapa ornamen seperti katakan insan pariwisata, seperti mungkin organisasi pariwisata terlibat di dalamnya, ada kepolisian juga terlibat di dalamnya, ada adat masyarakat adat yang juga terlibat di dalamnya, sehingga untuk mencapai Bali pariwisata yang berkualitas ini bisa mengurangi daripada efek-efek negatif yang ditimbulkan bagi pelancong yang akan atau wisatawan yang akan datang ke Bali. Contoh kemarin yang fenomena yang saya lihat ketika terjadi traffic yang luar biasa, ini beberapa oknum mengambil kesempatan ini dengan menjual transport yang relatif tinggi. Jadi harga bisa 3 sampai 4 kali lipat, yang tadi seperti Pak Kun sampaikan, harga taksi mungkin bisa 4 kali lipat. Nah bayangkan bagi pariwisata yang untuk pertama kali baru datang ke Bali dan melihat fenomena seperti itu sudah pasti akan bad image yang ada dalam pemikiran mereka. Nah ini gunanya ada satgas yang bisa mengawasi terkait daripada tamu yang berbuat tidak senonoh ke Bali atau berbuat yang tidak sepatutnya ke Bali, ataupun juga masyarakat kita yang mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan sehingga merugikan atau mencoreng nama Bali ini sendiri. Nah apabila itu ada seperti satgas dan ada call centernya, saya rasa itu akan bisa sangat membantu, karena jujur saat ini saya agak sedikit heran ketika ada beberapa permasalahan pariwisata itu malahan mereka melapornya ke oknum atau person. Sebenarnya ini bisa kita buat suatu lembaga di mana lembaga ini yang bisa mengawasi daripada semua yang terjadi pariwisata di Bali ini, baik itu yang dari pariwisata yang datang ke Bali ataupun daripada insan-insan pariwisata yang ada di Bali. Nah ini yang mungkin menurut saya butuh perhatian khusus sehingga ini bisa berjalan berkesinambungan, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak melebar kemana-mana. Karena saya kebetulan juga dari HIPMI, ini kan teman-teman milenial yang atau Gen Z yang ada, ini kalau sudah berita sampai masuk ke media sosial, ini semakin happy. Nah ini kan sebenarnya tidak bagus buat Balinya sendiri. Apabila kita memiliki satgas atau call center yang bisa kita langsung selesaikan tanpa harus kemana-mana ini media sosial, itu saya rasa akan jauh lebih membantu Bali sehingga bisa mencapai pariwisata yang berkualiti. Gitu. Baik. Pak Kun, berarti Bapak melihat ini kualitas pelayanan terlebih dahulu di Bali untuk menunjang pariwisata kita bagaimana Pak? Kalau saya begitu. Iya. Jadi nanti otomatis karena tiket udah mahal jelas. Sekarang ini kalau Eropa Pak, 80 juta, 100 juta, business class. Iya. Dari Bali, Denpasar, Frankfurt, atau London, Pak. Nggak murah lagi Pak, sebenarnya kalau tiketing udah mahal. Domestik juga sekarang ini lagi mahal. Termasuk dan pesawat domestik juga nggak terlalu banyak memang. Yeah. Garuda pun banyak yang nggak terbang gitu kan. Jadi ini tadi yang dikatakan kalau perlu kita GIPI punya kantor di airport. Jadi ini GIPI itu kan stakeholdernya pariwisata, ada 9 asosiasi, 10 malah sekarang, itu punya kantor di situ. Asita, GIPI-nya, itu kan PHRI-nya. Ini yang handle tamu itu kan ada guide-guide, HPI, ada asosiasi, Asita itu operatornya, yang transportasi, organda atau apa. Kalau kita punya kantor dikasih gratis oleh pemerintah, kan lebih enak Pak. Baik. Jadi ini kalau yang swasta itu yang ngonter, kalau keterlambatan, misalnya direncokin di mana, di imigrasi, direncokin di mana, di bea cukai, keterlambatan di mana, langsung ada yang action Pak. Baik. Kalau pemerintah itu kan kalau dikritik kan enggak mau, biasanya kan begitu Pak, mohon maaf saja. Karena yang punya tamu itu kan stakeholder. Baik, Pak Kun sejauh ini Pak Kun melihat bagaimana peran pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dalam pertumbuhan pariwisata untuk menuju quality pariwisata yang berkualitas ini?
Ini mohon maaf karena gini loh, pemerintah itu kan mau promosikan destinasi. Terus swasta itu mau promosikan produknya. Kita kan sering keluar negeri, ITB Berlin. Itu swasta-swasta yang punya hotel, yang punya travel, yang punya apa. Ya kalau kita mau kritik kan tidak enak Pak. Memang ini maju mundurnya itu swasta ini memang juga termasuk kebijakan pemerintah. Jadi ada ewo pakai ewo juga ya? Ada ewo pakai ewo. Kita kan nanti dikira oposisi. Kan begitu Pak. Tugas kita ini kan jelas Pak. Membuka lapangan kerja, pro growth, job, bayar pajak. Kan itu Pak. Yeah. Perizinan udah dipermudah. Karena kan masih banyak itu villa bodong, apa transport bodong, travel bodong. Kenapa gak dipermudah aja? Kalau perlu langsung dikasih nomor pokok wajib pajak. Kan begitu Pak. Ini kan Bali ini datanya betul nggak? 156.000 kamar itu. Kalau perlu kan diperbarui, kira-kira betul Pak itu jumlah kamar segitu itu? PRI Pak 302 hotel, jadi kali 200 mungkin 61.000 kamar kalau di bawah kita Pak. Singapura itu cuma segitu Pak, 60.000 atau 55.000 kamar. Turisnya udah hampir berapa ya, 18 juta setahun. Itu hunian lumayan, hampir 90%. Baik. Nah, dan harganya itu mohon contoh aja, di sini tuh Ibis kan harga 500-700, Singapura itu 4 juta, Ibis itu Pak. Singapura kalau transportasi mohon maaf ya, lebih murah daripada Bali, daripada Indonesia. Taksi dari airport tuh ke hotel ke kota $25. Argo Pak, tertib. Itu mereknya macam-macam. Jadi merata? Merata. Terus kalau namanya limousine service, $60. Itu kurang lebih 30 menit. Tapi yang namanya makanan, hotel, rumah sakit, mahal sekali. Hampir 10 kali lipat, ada yang 5 kali lipat. Ini kalau ngomong tadi karena kualitas Pak, bintang 5 rumah sakit itu harganya 10 kali di Bali. Apapun. Terus kalau namanya hotel juga sama. Di Singapura itu lebih tinggi daripada kita. Padahal kalau ngomong pelayanan, Bali lebih bagus. Orangnya lebih ramah, waiternya, bellboynya, rompenya di sana itu nggak ramah Pak, karena basic sekali. Pegawainya tuh cek, pokoknya nggak ramah kayak di Bali. Kalau keramah tamahan tuh Bali lebih bagus daripada Singapura. Contoh aja begitu. Cuman kalau ada problem mungkin ya itu tadi, tinggal lari. Baik, ini pengamat pariwisata langsung mengakui bahwa pelayanan di Bali ini melebihi dari negara tetangga kita ya. Kalau namanya swasta hotel-hotel Pak, Iya. termasuk tour apa itu lebih, Pak, kita lebih ramah dan lebih murah. To be honest saja Pak. Karena di Singapura itu CT Tour Pak namanya. 3 jam Pak, $60. Baik. Day-tour itu 150 sampai $175. Day-tour itu kurang lebih 8 jam. Baik. Di sini kemurahan, kadang-kadang gratis. Cuman malah dipunguti nanti dari yang mau bikin tour itu bayar dulu. Terutama nggak tahu masih ada lagi nggak turis Cina sekarang gitu. Nah ini dia, ngomongin tentang pungutan nanti tahun 2024 ini, tepatnya Februari akan ini ada harus kita kontribusi. benahi. Harusnya yang bikin tour itu dapat duit, bukan malah suruh bayar gitu. Baik, kita Ini rehat dulu. contoh aja kalau mau benahi gitu. Kita rehat dulu, Bapak-bapak. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pariwisata Bali berkualitas? Masih jauh dari harapan. Masih kita akan bahas bersama tamu-tamu saya pada hari ini. Saya ke Pak Bagus dulu. Pak Bagus selaku Ketua BTB Bali Niki sendiri. Ini pemerintah terus menggaungkan terciptanya pariwisata Bali yang berkualitas. Sejauh ini peran pemerintah juga pemerintah Provinsi Bali dalam pertumbuhan pariwisata. Kemudian dukungan pemerintah dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah kontribusi pajak bagi turis yang akan datang ke Bali Niki sendiri. Pungutan. Ya, pungutan. Bedanya kontribusi dengan pungutan seperti apa, Pak Bagus? Kita namanya di Perda pungutan, Pak. Oh, pungutan. Baik. Itu seperti apa Bapak melihat tanggapannya? Jadi begini, kalau kita lihat nominalnya sebenarnya so cheap ya, sangat murah itu sebenarnya. Murah dibandingkan dengan Daerah lain. daerah lain lebih mahal lagi. Daerah lain beberapa negara itu lebih mahal lagi. Nah, jadi sebenarnya itu, tapi jangan sampai ya jangan sampai yang sudah cheap itu, yang murah itu menyebabkan masalah. Misalnya seperti misalnya pengelolaan yang kurang transparansi, penggunaannya yang kurang berguna buat pariwisata kita di Bali. Sekarang kita sudah lihat, jadi menurut pemerintah dari melalui Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa pungutan itu akan difokuskan pada mengenai masalah pengelolaan sampah dulu, which is itu oke, itu bagus lah. Dan kedua mengenai yang lainnya, budaya, begitu. Saya tambahkan sedikit, kemarin juga kebetulan saya ketemu
kalau bisa itu bermanfaat juga untuk ke wisatawannya. Misalnya sebagai insuransi misalnya. Banyak negara-negara lain yang asuransinya nggak diterima seperti India, Cina, ya itu Eropa Timur asuransinya belum 100% bisa diterima di Indonesia kalau dia terjadi kecelakaan. Nah, begitu. Jadi kalau bisa pemerintah yang cover itu melalui pungutan-pungutan. Jadi kan berdampak langsung kan. Jadi bisa kalau kita melihat masalah sampah, ternyata masih ada sampah, itu nanti ditanyakan juga sama wisatawannya, saya udah bayar pungutan 150.000, kenapa masih ada sampah? Nah itu agak sedikit susah menjelaskan. Terus kedua budaya, bukannya kita hidup sudah berbudaya di Bali, kenapa harus saya membayar lagi seperti itu? Mungkin harus ada beberapa persennya, berapa rupiahnya untuk yang berdampak langsung seperti yang saya sampaikan tadi mengenai asuransi seperti itu. Jadi kita asuransikan juga wisatawan itu supaya merasakan dampak langsung kalau terjadi kejadian di Bali, rumah sakitnya dia di cover sampai misalnya 500 juta atau misalnya kehilangannya dan lain sebagainya kita pulangkan melalui anggaran itu, seperti itu misalnya. Jadi bisa dikatakan ketika pungutan ini akan dilaksanakan Februari ya tepatnya? Tanggal 14 Februari. 14 Februari bertepatan dengan pemilu nih kayaknya ya. Valentine juga. Valentine juga, hari kasih sayang. Oke, good time seperti kata Pak Kun ini sendiri. Harus ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga. Penggunaannya tepat sasarankah, kemudian terproteksi atau transparansi seperti itu Pak Bagus melihatnya? Ya, itu harapan kita semua. Saya pikir kita dilibatkan di situ ya. Saya akan melihat kebetulan yang MOU itu kita diminta bantuan sama pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai pungutan untuk wisatawan ini yang sebesar 150.000 ini. 150.000 rupiah. Kalau $10 ya kalau kita kurskan ke dolar ya seperti itu. Baik, saya ke Pak Agus Pandey. Pak Agus Pandey berarti ada hal yang sudah dilakukan juga dari HIPMI Bali untuk sosialisasi salah satunya pungutan tersebut kepada para wisatawan yang datang nantinya? Ya, pada dasarnya organisasi kami juga selain di HIPMI mereka juga bergabung dengan organisasi pariwisata dan tentunya kalau di HIPMI ini kan dia terdiri dari banyak perusahaan, banyak bidang usaha yang berbeda-beda, tidak semuanya pariwisata, tapi saya percaya bagi yang bergerak di bidang pariwisata mereka sudah mulai mensosialisasikan sehingga ini bisa semuanya berjalan dengan baik. Jadi sudah jauh-jauh hari sudah disosialisasikan seperti itu. Pak Kun, ini kita melihat ini apa yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah Niki sendiri dengan pungutan $10 itu sendiri. Pak Kun melihatnya hal-hal apa yang harus diketahui oleh masyarakat ketika itu terjadi? Ini kan begini Pak, pungutan $10 itu Pemda tingkat 1 yang tarik Pak. Kalau FOA itu pusat. Jadi itu cita-cita dari Pemda kan tahun ini 7 juta turis. 7 juta kali $10, $700 juta. Itu untuk Provinsi Bali. Kalau PHR kabupaten kota, kan begitu Pak. Dan ini nanti yang penting pungutan itu tidak membuat macet. Harus cepat, enggak apa-apa. Jangan hambatan baru. Terus kalau yang FOA kan imigrasi itu 500.000 kali 7 juta. Ya untuk negara itu lumayan. Ya jadi saya sih optimis, memang itu tidak mahal, yang penting pelayanan. Dan perlu juga tadi, karena data dari KIPI katanya anggotanya baru 302 hotel. Padahal kalau nggak salah Dinas Pariwisata dulu pernah ngerilis 156.000 kamar. Kita perlu survei lagi. Bisa minjam mahasiswa UNUD atau mahasiswi UNUD untuk ngecek lagi dengan Dinas Pariwisata atau dengan asosiasi biar betul. Karena kalau yang baik itu seluruh perusahaan harusnya masuk PRI, ini yang hotel. Kalau yang tour and travel seharusnya masuk juga asosiasi tour and travel untuk menata itu. Misalnya HPI, guide-guide, katanya ada 600-500 guide. Kalau perlu juga diwadahi oleh asosiasi, biar kontrolnya gampang. Itu semua kan di bawah Dinas Pariwisata Bali dan big bossnya ini kan kadennya pariwisata itu KIPI. PTB gitu kan begitu ya. Jadi ini harusnya begitu. Jadi kita biar enggak kita ini ada power sedikit. Jadi ngontrol teman-teman kita undang. Dan kebetulan kalau bisa asosiasi itu jangan ngundang 5 tahun sekali.
Kadang-kadang asosiasi itu ngundangnya 5 tahun sekali. Kalau musda doang, meeting bulanan, meeting 3 bulanan nggak pernah ada gitu Pak. Saya ini sering diundang kalau musda aja. Kebetulan saya ini penasehat dan pembina di mana-mana, undangannya 5 tahun sekali. Ini diundang apa pemilu Pak? 5 tahun Bukan, sekali. ini kalau ada musda itu pemilihan ketua, baru kita diundang. Karena aku hanya penasehat dan pembina kan. Yeah. Lain sama yang pengurus everyday itu, yang namanya pengurus lengkap kan hampir mungkin di meeting sering ya. Kan begitu-gitu kira-kira ini penting sekali membenahi Bali ini. Ini kan isunya ada wila bodong, ya kan? Ya. Ini harus ditertibkan, harus bayar pajak lah. Nanti ini Bali ini kalau orang yang nggak bayar pajak jangan komplain macet, jangan komplain jalan rusak, nggak punya hak untuk komplain kalau nggak ada kontribusi kalau menurut saya. Baik. Itu nggak baik. kira-kira komplain melulu jalan rusak, airport macet, bayar pajak juga nggak pernah dapat duit di Bali katakanlah begitu. Ini perlu ditertibkan karena sekarang kan banyak sales online, marketing online. Duit itu kadang-kadang nggak masuk ke Bali. Dia punya villa, duitnya nggak masuk ke Bali, tapi tamunya masuk ke Bali. Kan begitu kan, bikin rusak jalan, bikin kotor Bali, tapi nggak ada kontribusi. Makanya perlu nanti kerjasama dinas pariwisata, dinas yang lain supaya tertib itu Pak. Untuk membenahi tadi Pak. Baik. Kalau kita menujunya quality tourism, yang spending powernya tinggi-tinggi, ya kita harus benahi semua Pak. Ini kan nanti pelayanan ini Pak. Siapa yang ngontrol di bawah misalnya? Kalau orang pakai taksi, tamu diciting dulu di jalan, orang bikin tur. Sekarang ini isunya kan begini. Di hotel pelayanan udah the best sekali. Udah mulai kalau tur, apalagi cari hiburan, malam cari apa, semua kena peras di situ. Kan begitu Pak. Komisi yang masih tinggi, ada 40%, 50%. Ya. Saya kebetulan aja buka bisnis kecil-kecilan gitu-gitu Pak. Sampai yang tamunya yang bawa tamu komplain ke saya. Pak Kun tadi sopir Bapak belanja kopi aja 4,8 juta, komisinya 50%, 2,4 juta. Karena dia nggak nurut oleh tour guide-nya. Ya dibajak shopping kopi di Tabanan, ini contoh aja Pak. Ini masih banyak di bawah. Dan ini tamunya kan kecewa. Ya, kalau di bawah yang komisinya tidak normal-normal, yang normal lah 10%, 15%, 20% masih oke lah begitu. Di bawah makan juga sama Pak. Seafood basket tuh kalau yang komisi tinggi 500.000. Kalau yang non komisi cuma 300.000. Dan lebih enak yang 300.000 ini contoh-contoh. Makanya perlu ditata kembali setelah pandemi ini supaya nanti nggak ada lagi jual beli kepala istilahnya begitu. Ini memalukan kalau menurut saya. Tenaga Cina sendiri negaranya udah melarang itu. Jual beli kepala, turisnya dari negara dia itu. Kita harus menertibkan yang di sini. Di Bali yang menertibkan. Ya. Itu kira-kira Berarti saya. banyak sekali PR yang harus kita benahi. Harus banyak Pak. Baik, Kemacetan, baik. sampah. Baik. Isu-isu juga banyak sekali beredar. Salah satunya adalah ketika kita melihat ini di salah satu daerah pembangunan rumah mewah yang disinyalir sebagai villa seperti itu. Pak Bagus, ini benarkah terjadi hal seperti itu di lapangan Pak Bagus? Apa itu? Pembangunan rumah villa yang disalahgunakan oleh pemiliknya dijadikan akomodasi. Oh iya, itu Rumah yang akhirnya rumah mewah maksud saya. oke. Saya sih belum mendengar ya. Aha. Yang saya tahu sih sekarang ini setelah pandemi ini banyak alih fungsi lahan. Baik. Jadi orang asing yang banyak menyewa lahan dengan jangka panjang 30 tahun seperti itu. Terus dia jual lagi lewat Airbnb seperti itu biasanya. Jadi itu kurang terdetek oleh pemerintah. Jadi hal-hal itu yang seperti disampaikan Pak Kun lah harus ditertibkan lagi. Ditertibkan lagi supaya jangan sampai ada kebocoran ekonomi di situ. Gitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pariwisata Bali berkualitas yang masih jauh dari harapan. Sesaat lagi. Ya, banyak PR yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Bali untuk menuju pariwisata yang berkualitas yang ternyata masih jauh dari harapan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kun, kemudian Ketua BTB dan juga ada Pak Agus Pande Widura dari HIPMI Bali Niki sendiri. Pak Agus Pande bisa diambil mic-nya Niki sendiri. Nah ini kita lanjutkan lagi, ini ada isu-isu yang mengatakan bahwa ini pembangunan di Bali, kemudian alih fungsi lahan seperti itu. Ada aturannya nggak sih Pak dari HIPMI sendiri untuk bisa dikatakan untuk menunjang pariwisata yang berkualitas ini ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sendiri?
dari HIPMI Kalau sendiri? kalau kami sendiri sih tidak ada, karena kami memang lebih fokus sebetulnya kan di UMKM. UMKM ya? Ya, HIPMI ini lebih di UMKM, tapi memang banyak juga anggota dan pengurus kami yang terlibat langsung dalam bidang usaha properti. Properti. Ya. Iya, iya. Dan memang selama ini setahu kami jika mereka melakukan suatu proyek properti itu memang sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang jika itu hak gunanya sebagai perumahan, maka itu akan dilakukan dibuat untuk perumahan gitu. Cuman memang kembali lagi yang tidak bisa kita jaga adalah ketika rumah itu dikontrakkan kepada oknum tertentu, yang akhirnya oknum itu yang menyewakan itu sebagai harian ataupun bulanan. Nah itu yang memang di luar daripada ranah kami untuk Baik. melihat. Jadi selaku properti atau developer, mereka bangun rumahnya itu dibeli oleh orang lain, setelah itu disewakan kembali. Nah ini yang akhirnya disewa per hari atau per bulan. Dialihfungsikan. Dialihfungsikan. Nah ini yang memang secara seperti tadi Pak Gus Agung menyampaikan, memang masih belum bisa terlacak dengan benar oleh pemerintah terkait daripada hal-hal tersebut. Dan tentunya ini akan Berarti di lapangan ada hal tersebut di lapangan? ada. Ditemui. Seperti ya beberapa di Airbnb kalau kita ngelihat itu ada suatu aplikasi di mana penyewaan tempat atau kamar ataupun rumah yang sifatnya harian atau bulanan. Nah ini yang kadang-kadang merugikan bagi kita yang bergerak di bidang pariwisata, perhotelan. Karena di lain sisi kita jika di perhotelan kan kita tentunya sudah ada beberapa pajak yang harus kita bayarkan, sedangkan mereka ini hampir tidak membayar pajak. Nah jadi ini tentu sudah tidak apple to apple lagi, artinya persaingannya sudah tidak sehat. Nah ini yang akhirnya akan menyulitkan pariwisata di Bali untuk mencapai pariwisata yang berkualiti, karena harganya selalu akan bersaing mencari harga termurah. Nah ini yang menurut saya harus disikapi oleh pemerintah segera. Ini PR lagi nih. Ya, Dari BTB sendiri nih Pak Bagus melihat hal-hal tersebut untuk kedepannya ini pariwisata Bali kita mengetahui tradisi budaya yang berkualitas dan bermanfaat untuk pariwisata yang berkualitas kedepannya juga. Seperti itu? Ya kita ini sesuai perda kita kan, pariwisata Bali itu berwawasan budaya Bali, Hindu Bali gitu. Jadi ya ikuti aja itu, seperti itu. Jadi cara berpakaian, cara melayani, baik arsitekturnya kan udah diarahkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi dari arrival sampai pulang kembali ya mencerminkan budaya kita di Bali gitu. Karena memang budaya Bali kita sebagai pembeda ya dibandingkan destinasi-destinasi lainnya. Baik, termasuk juga seperti kata Pak Kun tadi, selain kemacetan, sampah, kemudian wisatawan mancanegara berulah kerap diasosiasikan dengan pariwisata atau wisatawan murah. Ya itu akses aja. Jadi positifnya juga ada, Ya. negatifnya pasti ada. Gitu. Jadi kita ini pelan-pelan karena ini kan proses ya, proses. Apalagi setelah pandemi ini kita 2024 kita evaluasi lagi seperti apa pariwisata kita ini di Bali untuk menuju yang jelas untuk kesejahteraan kita masyarakat Bali utamanya. Baik, berarti sekali lagi di awal saya sempat mengatakan harus ada keberanian mengambil kebijakan politik demi keluar dari zona nyaman, seperti itu Pak Bagus Iya, melihatnya? bukan itu saja. Jadi ada political will, goodwill dari pemerintah. Masalah pariwisata ini kan banyak kan di tingkat 2, ya, kabupaten kota, perizinan, pengawasan, PHR dia yang terima lebih banyak. Terus pengawasan juga banyak situ. Jadi benar-benar pemerintah tingkat 2, provinsi bupati, kabupaten dan kotanya benar-benar ada goodwill, political will bahwa Bali itu 52% PDRB-nya memang dari pariwisata, fokus ke situ. Goodwill political will-nya fokus ke pariwisata, jangan mau nggak mau ya Bali sudah di situ begitu. Makanya kita harus fokuskan pariwisatanya lebih serius lagi ke depannya. Gitu. Jadi bisa dikatakan kebijakan politik ini sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang mengganggu jalannya untuk menuju ke kualitas atau pariwisata yang berkualitas seperti itu. Ya betul, ada 3A itu akses, amenities, ya attraction-nya 3A itu dibalancekan, dibikin bagus. Ya saya pikir itu saja kuncinya di pariwisata.
Pak Kun, berarti ada solusi dan antisipasi juga untuk mencegah hal tersebut? Memang harus ditata kembali, Pak. Tadi Ditata. yang villa disewakan. Kalau di luar negeri kan apartemen itu nggak boleh disewakan harian. Nah, Harus disewakan bulanan. Itu loh. Di Baik. sini kan campur aduk. harus Karena dibenahi di tata Bali ini kelolanya. kan villa, rumah disewakan tadi, itu sebenarnya kalau pajaknya ada Pak. Kalau nyewakan rumah itu kena 11%, kantor pelayanan pajak yang narik. Kan tidak itu Pak. Nah, di sini yang lebih ngetop itu kan PAR 10%. Jadi kalau nyewakan hotel atau punya restoran, kena pajak 10%. Itu yang Iya. besar Pak. Oke. Karena kalau hotel kecil, villa kecil itu yang besar bayar 10% itu. Untungnya tidak ada sebetulnya. Banyak yang masih minus. Baik. Jadi misalnya punya revenue 400 juta tiap bulan. Itu pajaknya udah 40 juta. Mungkin pemilik untungnya cuma 5 juta, 10 juta. Kalau melihat hotel-hotel di Bali itu begitu. Nah, cuman ini kan harus dipilah-pilah. Teman saya ini pernah lama di Kuta. Punya pabrik, punya apa besar. Nggak pernah dicek pajaknya Pak. Pulang kampung ke Batu Karu bikin villa. Langsung Pemda turun, narik 10%. Kaget dia sendiri. Kan begitu Pak. Nah, ini perlu tadi Pak, di Banjar, kelurahan, kecamatan, ini yang hotel-hotel ini karena kita ini kan PAD kita kan yang paling besar kan dari itu Pak. Dari pariwisata. Perlu dibenahi Pak. Memang itu dari mulai perizinan dulu biar datanya tadi juga akurat sekali. Ya. Supaya di koran bilang 156 ribu kamar, ternyata yang masuk PRI baru 300 hotel. Kalau dirata-ratakan 200 kamar berarti cuma 60 ribu. Ternyata kita udah 2 kalinya. Berarti separuh hotel itu nggak masuk PRI. Ini perlu ditertibkan. Kalau menurut saya bukan soal iurannya, bukan apa. Kita mau membina Pak. Jadi kalau anggota tuh kadang-kadang kita undang, misalnya dari Dinas Pariwisata kita undang, kan bisa ngasih wejangan, ngasih ini dan itu. Ini contoh aja Pak. Jadi kita masih tetap optimis. Bali itu kalau pariwisatanya maju Pak, yang lain ikut maju Pak. Ekspor ikut maju, pertanian ikut maju, peternakan ikut maju, semuanya Pak. Kuncinya ini, jangan Baik. dibalik di Bali. Baik. Nah, Bali tetap pariwisata nomor 1. Yang lain ngikuti. Jangan dibalik ke pertanian dulu malah mundur lagi. Baik. Karena ini jasa Pak. Jasa itu udah lebih maju daripada sektor yang paling awal. Nah, gitu loh. Jasa ini paling gampang mengelola. Baik. Pinter bahasa, makin banyak bahasa, gampang ngelola. Jadi Termasuk- harus ada strategi juga di sini. harus ada strategi Pak Kun Termasuk melihatnya? nanti kan cita-cita kita udah namanya Rumah Sakit Internasional yang dibangun di Sanur itu. Mayo Klinik akan pindah ke Bali. Orang kita tidak usah pergi ke Singapura atau ke luar negeri untuk berobat. Kan begitu Pak. Karena di Singapura itu 50% orang yang berobat di Singapura itu orang Indonesia Pak. Yang kaya-kaya Pak. Itu nanti kalau di Bali sudah ada rumah sakit yang internasional dan bintang 5 dan bagus, dokter-dokternya sekarang pun udah dipermudah. Dokter asing boleh masuk, katanya begitu. Ya ini kita optimis Pak. Baik. Jadi nanti keluarganya berlibur, tinggal di hotel, mungkin suaminya lagi sakit di rumah sakit, kan begitu Pak. Jadi ini bagus sekali Pak, sebetulnya. Ini yang termasuk quality tourist tadi. Ya. Jadi orang kalau ke rumah sakit itu bisa 1 miliar Pak, 3 hari aja. Kalau operasi yang mahal Pak. Misalnya operasi prostat misalnya gitu. Singapura kan 80 ribu US itu. Misalnya. Ini kan belum keluarganya nginep di mana. Ini termasuk yang tadi quality tourist. Ya, makanya kalau semua itu pelayanan bagus, bintang 5 semua, harga juga bagus Pak. Ya. Otomatis di bawah pun akan terangkat. Kalau di hotel kan 10% servis itu kan dibagi Pak. Jadi hotel-hotel di Nusa Dua itu uang servisnya udah 12 juta, 15 juta. Gaji resmi UMP hanya 3,2, tapi uang servisnya udah melebihi seorang dokter kan. Ya. Nah, kan bagus sekali itu Pak. Oke. Ini contoh aja Pak gitu. Ya, nanti Perlu dibenahi Pak. Memang. Nanti saya mau apply dulu ke salah satu hotel. Pak Bagus, laku Ketua BTB ini sendiri berarti ada permasalahan atau langkah-langkah yang yang perlu dilakukan untuk momentum menuju ke pariwisata yang berkualitas, khususnya di Bali ini sendiri. Ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, kita fokus di infrastruktur domestik. Ya. Kita untuk melayani pariwisata untuk lebih nyaman dan lebih aman ke depannya. Baik, dari HIPMI sendiri ini ada yang ingin disampaikan untuk menuju ke pariwisata yang berkualitas ini sendiri? Ya mungkin sama seperti Pak Gus Agung, memang infrastruktur yang menjadi polemik yang terbesar saat ini. Bagaimana mengatasi kemacetan, karena itu betul-betul image Bali ketika seorang wisatawan hadir ke Bali. Jadi kesan pertama itu memang kalau kata orang muda, kesan pertama harus menggoda gitu kan. Ya. Jadi
itu yang harus kita tingkatkan sehingga ketika mereka sudah mendarat di Bali dan mereka sudah happy, itu akan selama perjalanan di Bali akan selalu terlihat baik gitu. Tapi ketika begitu mendarat sudah image-nya kurang bagus, saya rasa itu akan merusak liburan mereka selama ada di Bali. Jadi semuanya kelihatan salah jadinya. Nah, ini yang kesan pertama ini bagaimana caranya supaya ketika wisatawan datang ke Bali bisa mendapatkan vibe atau aura yang menyenangkan buat mereka. Dukungan dari HIPMI Bali sendiri seperti apa nantinya ke depan untuk mencapai pariwisata yang berkualitas itu sendiri? Ya tentunya kalau kami dari HIPMI sendiri tentu masih tetap menonjolkan budaya-budaya Balinya sehingga tidak tertinggal ataupun luntur daripada budaya-budaya itu sendiri. Namun selebihnya tentu harapan kami adalah tetap bisa berkomunikasi dengan pemerintah sehingga mencapai hasil yang maksimal bagi pariwisata itu sendiri. Ya, Pak Kun, ini banyak harapan, banyak PR yang harus diselesaikan untuk menuju pariwisata yang berkualitas. Goals dari tourism itu sendiri seperti apa, Pak Kun, khususnya di pariwisata Bali? Goalnya itu kan bikin makmur rakyat Bali sejahtera gitu. Jadi kan, Pak. manfaatnya bagi Bali semua maju, kalangan. semua kalangan. Yeah. Jadi semua stakeholder tuh happy semua. Memang yang ketipunnya itu sudah disangkutkan masalah sampah dan infrastruktur. Silakan bangun infrastruktur yang bagus. Jadi ini bikin makmur Bali ini udah tepat sekali bahwa Bali ini satu-satunya ikon pariwisata di dunia dan juga di Indonesia, Pak. Yang paling top itu Bali ini, Pak, sebetulnya. Maka cita-cita 7 juta turis itu masih sedikit, Pak. Yeah. Singapura bisa 18 juta, Pak. Nah, nanti domestik kita mungkin yang 12 juta. Jadi kita ketemu akan 18 juta. Domestik kita kan memang boros, Pak. Orang Indonesia itu malah kualitas turis, Pak. Kalau di Singapura spendnya lebih gede, Pak. Makanya kita jangan meremehkan, karena dulu kan Bali itu meremehkan wisata domestik tadi. Orang Jakarta tuh spending power tinggi-tinggi, Pak. Tinggal di bintang 5, di butik, bayar mahal, nyewa mobil mewah. Jadi kita optimis. Bali akan tambah maju, akan sejahtera. Terima kasih. Kebetulan nih tahun ini tahun pemilu, Pak. Ya. Mudah-mudahan yang dipilih oleh masyarakat Bali pemimpin yang benar. Nanti akan membangun Bali dengan lebih baik lagi. Itu, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Yang ini yang menarik sekali seperti pernyataan dari Pak Kun tadi, goal dari tourism kita yaitu pariwisata yang berkualitas, kemudian bisa memberi manfaat bagi semua kalangan, memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat Bali. Terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing. Saya Madi Sukren Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.